mencari kawan, ya, cari kawan yang lebih baik dari kita. Iya benar. Bisa prestasinya, bisa barangkali karakternya, bisa kelebihan lainnya. Jangan sampai kita mencari kawan lebih jelek dari kita atau kurang dari kita. Halo Soki, selamat datang di next episode podcast Meraki. Nah, kali ini bersama aku Marsha Pinta Sahira. Sebelumnya aku mau nanya kabar Soki nih, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa juga tetap buat patuhi prokes kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa juga buat vaksin. Nah, nggak lupa juga nih aku buat ngingetin Soki buat tetap nontonin episode podcast Meraki sebelumnya dengan cara like, comment, share, and subscribe channel YouTube SMA Negeri 11 Padang. Nah, para Sobki pasti udah nggak asing lagi nih dengan sosok yang berada di samping aku hari ini. Yap, betul sekali. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Padang, yaitu Bapak Nur Agusman Eka Putra MPD. Halo Bapak. Halo, Apa kabar Bapak? alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja. Amin. Ya, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin, Amin. amin, ya rabbal alamin. Ya, Marza, gimana Iya, Pak. kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kali ini kita bakalan bincang-bincang ringan nih Pak seputar kehidupan Bapak. Awalnya Marsha mau nanya perjalanan Bapak nih dari mulai Bapak SD sampai dengan Bapak kuliah. Boleh dong Pak diceritain? Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang ketiga ya untuk tampil di kegiatan podcast kita ini. Alhamdulillah, kalau kita bicara tentang pengalaman dari SD, ya SD Bapak kebetulan di pesisir selatan, tahu? Tahu Kabupaten Pak? Pesisir Iya Selatan, tahu. arah kemana? Oh yang ke Ya, arah ke ujung ya. Iya Pak. Ya, lewat depan sekolah kita. Iya benar. Tepatnya di Kambang. Ya, di Kambang. Bapak tamat SD tahun 82. Jadi pengalaman waktu masuk SD itu kalau dulu ya, masuk SD itu kan dilingkari tangan ke telinga kiri. Jadi kebetulan waktu masuk SD itu tangan kanan itu tidak menjangkau ini telinga, sehingga nggak bisa. Pada waktu itu umur Bapak 6 tahun belum bisa. Iya, iya. Sehingga pada waktu itu belum bisa. Kemudian pulang. Nah, karena Bapak ingin sekolah, ya menangis-nangis sama orang tua. Kemudian dicoba lagi oleh orang tua, akhirnya bisa juga. Oh, akhirnya bisa juga ya Walaupun, Pak. umur waktu itu umur 6 tahun. Alhamdulillah ini berjalan sampai tamat tahun 82 ya. Kemudian lanjut SMP. Di SMP dulu sistem sistem CAU di kelas 1, di CAU 2 itu prestasi Bapak di bidang akademis itu peringkatnya peringkat papan tengah, sekitar urutan-urutan 10 besar. Iya. Kemudian di jauh kedua, kebetulan Bapak berteman dengan kawan yang rajin pada waktu itu, ya, rajin sehingga terbawa-bawa rajin. Akhirnya pada waktu pengumuman rapor di semester 2 di kelas 1 itu kami juara. Ya, kalau tidak salah namanya Henry Yusmar ya. Kawan Bapak itu juara 1, Bapak juara 2. Pada waktu pengumuman rapor itu semua orang kaget ya, karena kami berdua posisinya di kelas itu peringkat papan tengah, antara 10 sampai 15. Tahu-tahu di CAU 2 langsung juara 1, Dan 2 ya Pak. teman Bapak juara 2. Semua orang kaget, masuk wali kelas juga. Akhirnya kami dipisah. Kemudian di CAU ketiga ternyata Bapak lagi yang juara 1, teman itu juara 2. Sampai tamat SMP. Nah, dari sini bisa diambil hikmah ya, kalau kita mencari kawan ya, cari kawan yang lebih baik dari kita. Iya benar. Bisa prestasinya, bisa barangkali karakternya, bisa kelebihan lainnya. Jangan sampai kita mencari kawan lebih jelek dari kita atau kurang dari kita. Iya, iya. Itu hikmahnya. Itu sebabnya ya, kepada Anda semua ya, Bapak ingatkan, hati-hati memilih kawan.
Ya, Berilah ibarat kata ya kawan. Pak, kalau kita pengen harum, kita harus berteman Ya, dengan orang yang menjual minyak wangi ini gitu. buktinya dari ya biasa-biasa prestasi Bapak. Alhamdulillah ya dengan dapat kawan yang rajin, Bapak terbawa rajin. Iya benar. Akhirnya candu belajar. Iya Ya betul. sampai tamat SMP itu enggak lepas dari buku. Juara satu terus. Iya, iya. Ya juara satu terus. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi diingatkan kepada anda semua, ya semua kita itu hebat. Iya betul. Kita punya potensi semuanya. Tergantung kepada mau enggak kita menggali, Potensi memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing, menurut saya. Iya Pak. Kemudian tamat SMP tahun 85 langsung masuk SMA ya. SMA. Demikian juga sampai SMA tetap juara satu. Ya, jurusan IPA, biologi juara satu karena memang sudah candu belajar. Iya betul. Dia tidak lepas lagi sehingga banyak juga teman-teman itu dengan juara, kawan-kawan dekat dengan kita. Kita sering belajar di rumah, belajar bareng, ya bersama-sama, pas ujian itu bersama-sama, ramai-ramai sekali sehingga akhirnya juga tamat SMA. Kemudian saya sudah tamat SMA, lanjut kuliah. Nah, ini kuliah ada dua pilihan pada waktu itu, ya. Kebetulan bapak itu seorang pamong, ingin bapak itu kita masuk sekolah kedinasan APDN, itu kan APDN itu, Iya, iya. yang Bukit Tinggi. Kemudian ibu menyarankan masuk sekolah guru, ya, masuk sekolah guru, IKIP, kalau sekarang UNP namanya Iya, ya. iya. Jadi ada keraguan-keraguan, ya. Akhirnya kita coba keduanya. Cobanya APDN, ternyata di APDN tidak lulus di ujian terakhir, kemudian di sekolah guru IKIP ternyata lulus di jurusan PKN, alhamdulillah. Jadi hikmahnya apa? Kita memang harus mendengar apa yang disampaikan orang tua, ya. Jadi ada hikmahnya, sampai sekarang, ya. Kemudian juga saya sudah tamat S1 langsung ambil S2, ya, ambil S2. Kemudian dalam kuliah itu memang Bapak sudah diajar mandiri dari SD, ya. Kita ulang lagi dari SD itu sudah diajar walaupun orang tua keduanya pegawai. Kelas 3 SD itu sudah mulai dibekali dengan keterampilan kewirausahaan, jualan. Jadi misalnya nenek membuat sesuatu, nanti diminta kita jualan di sekolah. Nah, kita enggak malu, ya. Malah enjoy, senang, ya. Dari SD, SMP, ya, sampai kuliah juga. Pas kuliah juga menjadi sales, ya. Juga mengajar di sana sini, ya. Mengajar di pembangunan, mengajar di UNES, mengajar di Pertiwi, ya. Karena itu merupakan suatu kebahagiaan. Jadi makin banyak aktivitas, ya, makin bahagia kita. Jadi jangan jadikan sesuatu itu menjadi beban. Nah, menurut saya. Jadi itu sampai kuliah S2, alhamdulillah tamat, ya. Tamat S2. Berarti langsung ke S2 ya Pak ya, Iya. tamat kuliah S1 langsung ambil S2. S2. Berarti Bapak selama Bapak bersekolah, Bapak juga membantu orang tua dengan berjualan gitu ya Pak? Ya, bukan. Orang tua tidak berjualan, orang tua itu kan pegawai. Cuma nenek itu kan hobi memasak di rumah. Jadi karena beliau melihat ada semacam jiwa kewirausahaan, jadi beliau sengaja buatkan ya makanan-makanan yang dibawa ke Solo untuk dijual. Nah, ini biasanya waktu SD itu orang tua bapak itu memberi belanja itu per minggu dikasih belanja. Dan dari hasil jualan dan belanja itu disisihkan uangnya, kemudian dalam suatu waktu dibelikan oleh orang tua emas, bisa beli emas. Nah, itu yang dikumpul-kumpul akhirnya menjadi banyak juga di pas tamat SD itu. Jadi memang jiwa itu sudah diajar walaupun orang tua pegawai keduanya, ya. Tapi diajar seperti itu. Jadi enak sampai sekarang ya seperti itu juga. Oke. Nah, terus didikan orang tua Bapak sendiri seperti apa, Pak? Oh ya, orang tua keduanya sangat disiplin ya, sangat disiplin sekali, disiplin dalam mengajar ya, dalam belajar. Jadi memang dipantau anak itu pulang sekolah itu ada waktunya, ada waktu bermain. Kalau dulu kita sekolah itu zaman bapak itu sekolah itu sampai zuhur cuma. Habis zuhur itu ada waktu istirahat dulu, tidur dulu, ya disuruh tidur dulu, habis itu baru istirahat, habis asar baru pergi main-main itu, sampai maghrib ngaji lagi di rumah. Jadi sangat disiplin dengan waktu. Kemudian kalau malam minggu itu bebas, ya kalau anak laki-laki boleh tidur di rumah kawan, ya kalau anak perempuan tidak boleh, ya. Jadi malam minggu itu kadang tidur di rumah kawan, ya.
pergi ke rumah kawan, ada pesta-pesta pergi, boleh. Ya, tapi yang penting komunikasi. Iya. Bu, kita mau tidur situ, boleh. Tapi kalau adik-adik yang perempuan tidak boleh, ya. Adik-adik perempuan itu paling-paling jam jam 8 sudah harus pulang. Jadi sangat menyenangkan sekali. Hari Minggu juga diberi kesempatan. Tapi di luar itu nggak bisa, nggak boleh main. Ya, kalau sempat ya tidak sesuai komitmen nanti bisa ada sanksinya. Itu disiplin. Kemudian yang kedua eh, yang sangat terkesan itu adalah orang tua itu kalau ada pesta keluarga itu wajib kita ikut. Kalau sekarang kan lain. Kalau ada pesta Sibuk keluarga, ya, Pak. orang tua malu bawa anaknya. Malu mana ada ya. Iya, Anak mau juga. Kalau dulu wajib itu. Wajib bawa ke suatu tempat pesta itu diperkenalkan. Ini anak saya yang besar kata orang tua. Nah, ini sekolah di sini. Itu sampai kuliah juga. Ya, wajib ikut. Kalau biasanya pesta di daerah itu biasanya malam, pesta laki-laki itu malam, dari jam 8 sampai jam 11. Itu diperkenalkan. Jadi kita tahu mana yang bako kita, mana yang mama kita, kenal semuanya, semuanya. Nah, itu yang memang tidak bisa dilupakan. Dan kalau sekarang ya susah, ada orang tua kira-kira kalau ada pesta keluarganya dibawa anaknya. Mungkin Nah, kira-kira? ada beberapa mungkin, Ada tapi beberapa. jarang ditemui ya, Pak Ya, ya. kadang-kadang orang tua malu juga ya. Kadang-kadang anak tidak mau juga. Iya, betul. Ya, Bapak coba bawa anak untuk pesta itu dia tidak mau ya. Katanya malu katanya. Nah, ini yang memang sudah mulai bergeser ya. Nah, ini yang masih teringat betul itu. Ya, jadi kalau ada pesta kita wajib pergi, diperkenalkan oleh orang tua. Jadi silaturahmi itu luar biasa. Termasuk karakter juga. Karakter ya, kalau bertemu dengan misalnya dengan mama begini, dengan bako begini, sehingga pada waktu kuliah kalau ke rumah bako itu dikasih uang itu. Ya, kalau dia mampir pasti dikasih uang, senang. Ya, diservis karena memang orang tua sudah bangun silaturahmi dengan mereka semua. Seperti dari Kambang itu ke Padang tuh, dari kuliah tuh enggak mau orang ngambil uang ongkos itu karena segan sama orang tua. Itu luar biasa karena itu yang ditanamkan ya. Orang tua suka berbagi, membantu orang. Akhirnya kita sebagai anak dibantu oleh orang lain. Nah, ini yang Bapak rasakan ya, disiplin, menjaga silaturahmi, kemudian mengajarkan karakter ini akhlak yang baik ya, termasuk religius. Ini sholat itu dipantau itu. Puasa itu masih ingat kelas 1 SD itu ya susah puasa itu ya cuma tiga kali tidak sampai tapi semuanya sampai ya karena didorong terus ya, diberi semangat terus, digugah terus. Jadi begitulah kebetulan orang tua sudah kembali ke pangkuan Allah. Mudah-mudahan apa yang dia berikan itu kepada kami, kepada Bapak dan adik-adik menjadi amalan di surganya sana. Ya, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Berarti emang didikan orang tua Bapak emang sangat baik ya, Pak ya, sangat disiplin juga. Iya, itu yang memang tidak bisa dilupakan dari orang tua itu. Betul. Beliau juga sangat disiplin dalam penggunaan uang, ya, sangat disiplin ya. Jadi kehidupan beliau sangat sederhana sekali, walaupun beliau adalah pegawai, tapi sangat sederhana sekali, ya. Jadi kami pun nggak ada malunya bergaul dengan siapapun, diajar seperti itu. Oke. Sekarang kan Bapak kepala sekolah di SMA Negeri 11 Padang, itu gimana Pak bisa jadi kepala sekolah gitu? Oh iya, untuk menjadi kepala sekolah ini tentu ada awalnya. Ini awalnya sebenarnya dulu waktu SK pertama di Bengkulu ya, di Bengkulu sempat jadi dosen luar biasa di UT, di Hazairin, kemudian mungkin karena takdir Allah pindah lagi ke Padang, pindahnya ke SMA 4 Padang. Nah, di situ di awalnya diberi jabatan wali kelas, diberi amanah wali kelas, pembina OSIS, sampai akhirnya menjadi ketua koperasi. Itu cukup lama sekali ya, kurang lebih 3 periode ya. Dalam jabatan ketua koperasi itu diberi amanah sebagai wakil kepala, lebih dari 2 periode. Jadi dibina oleh 3 kepala sekolah tuh, 3 kepala sekolah ya, Pak Yunisra ya, Pak Abi ya. Akhirnya ya karena mereka membina, akhirnya ada kesempatan ya karena takdir Allah, akhirnya dilantik di SMA 11 menjadi kepala sekolah ya, kepala sekolah.
tanggal 2 September 2016. Jadi berbekal pengalaman menjadi ketua koperasi dan berbekal pengalaman wakil kesiswaan di SMA 4. Sehingga itulah dasarnya hanya dilantik menjadi kepala sekolah Di SMA di Negeri SMA 11. 11 Padang. Ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, apa aja tuh Pak prestasi yang udah Bapak raih gitu selama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 11 Padang? Ya, alhamdulillah prestasi-prestasi yang kita peroleh, bukan Bapak ya. Iya, iya. Nah, kita peroleh itu semuanya adalah atas kerjasama, kolaborasi semua yang ada di SMA 11. Di awal Bapak jadi kepala sekolah itu prestasi pertama itu adalah 2016 itu 2017 itu sekolah kita menjadi sekolah adiwita mandiri. Jadi sekolah adiwita mandiri. Jadi kebetulan Bapak kepala sekolahnya ditugaskan ke Jakarta untuk pengambilan hadiah adiwita mandiri. Itu prestasi pertama. Kemudian prestasi yang kedua itu kita mendapat program revitalisasi, ya, di perwajan sekolah. Jadi kita dapat bantuan 2018 itu kurang lebih 2,5 miliar. Ya, di samping itu juga kita dapat bantuan dari DAK provinsi dan dari Pokir. Jadi pada waktu 2018 itu kurang lebih 4 miliar kita dapat bantuan, ya. Ini semuanya Marsha kerjasama. Iya betul. Bukan kepala sekolah, tapi kerjasama kita semua. Ya, karena bersama kita bisa. Jadi itu yang kedua. Kemudian berikutnya prestasi adalah kita ikut lomba sekolah sehat, ya, sekolah sehat. Masih ingat ya? Iya Pak. Marsha sekolah belum masuk lagi ya? Mungkin Nah, belum ya, 2019 ya, sebelum belum masuk, pandemi ya, kita lomba sekolah sehat tingkat Kota Padang. Alhamdulillah kita mewakili Kota Padang di 3 provinsi, tapi karena pandemi 2020 maka kegiatan lomba ke tingkat provinsi terpending, ya. Sayang sekali ya Pak. Kemudian banyak hal lagi yang kita lakukan di masa sesudah itu ya, 2020 itu kegiatan seperti kewirausahaan, ya. Jadi teman-teman kalian ya sudah bisa membuat produk makanan, ya, semacam keripik ya, sudah tuh. Kemudian es krim ikan tongkol. ikan tongkol, kemudian juga Rendang ikan tongkol juga ya, ada. itu yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian di tahun 2021 ya banyak sekali ya, seperti podcast ini hasil karya kita bersama ini. Iya betul. Jadi barangkali kalau mau cerita masih banyak lagi, tapi itulah kira-kira yang menonjol yang kita sudah lakukan nih, yang kita sudah lakukan selama kurang lebih beberapa tahun. Bapak di SMA 11 itu sudah tahun yang ke-6 ya, 5 Iya. tahun, September kemarin, jadi sekarang November, 5 tahun 2 bulan. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi yang Amin. bisa kita perbuat Mas ya, untuk kemajuan SMA 11. Itu tidak luput dari kerjasama ya. Iya betul. Kita saling bersinergi untuk membangun masa depan sekolah kita ke depan. Oke. Suka duka Bapak selama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 11 Padang, Pak. Boleh diceritain, siapa tahu teman-teman di rumah juga pengen tahu kan gitu. Ya, suka duka ya, Iya, betul. sukanya ya. Iya. Di masa sebelum pandemi ya, yang suka itu bagaimana kakak kalian tuh pas ulang tahun Bapak itu menggotong Bapak ya, mengarak Bapak keliling sekolah itu. Wah, itu luar biasa. Nggak menyangka. 2017, 2018 yang dilakukan oleh kakak kalian ya. Kemudian juga sukanya banyak kegiatan di sekolah kita itu ya didukung oleh semuanya, ya senang ya, sehingga hanya sukses. Iya. Apapun kegiatan itu didukung ya oleh elemen sekolah. Termasuk kegiatan-kegiatan di OSIS misalnya, kegiatan-kegiatan pengembangan diri misalnya, baik yang sifatnya olimpiade maupun yang sifatnya olahraga. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan pegelaran dulu, pegelaran yang diselenggarakan di masa normal ya. Termasuk kegiatan keurusan, semuanya itu bisa berlangsung ya, kerjasama ya, kolaborasi, Bapak Ibu guru ya, teman-teman kalian, semuanya adalah demi kemajuan sekolah. Kalau dukanya kira-kira apa ya? Karena perjalanan Bapak itu
dari Padang ya, kurang lebih 25 kilometer. Iya. Kadang-kadang di tengah jalan mobil banding kempes. Nah, kempes tempat untuk Mau menambal. menambalnya itu jauh Iya, ya, iya. jauh, hanya ditelepon kawan-kawan guru untuk membantu. Iya. Itu saja mungkin dukanya. Yang lain rasanya nggak ada ya. Lebih banyak sukanya ya, Pak. Sukanya juga ke sini itu sangat enak sekali karena oksigennya. Ya, jadi indah sekali dari pusat kota ke sini ya, di kirinya bukit yang hijau, Iya, yang betul. indah. Kemudian di kanannya Ada lautan yang ada terhempas. kapal-kapal, ada Betul, sampan Pak. nelayan misalnya. Ini banyak hal suka yang Bapak rasakan ya. Tapi kalau duka itu saya mungkin ya. Oke, Pak. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, apa tuh, Pak, hal yang paling berkesan atau kenangan yang paling nggak bisa Bapak lupakan selama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 11 Padang? Kenangan yang tidak bisa dilupakan ya. Ya, Pak. Oh, ya barangkali masalah apa ya? Masalah kalau saya pribadi ya. Boleh, Hai. Pak. Iya. Jadi ya gimana mau menceritakan ya, Bapak jadi kepala sekolah itu ya pada waktu itu dalam kondisi keluarga, istri baru meninggal dunia karena penyakit kanker ya. Penyakit kanker ya. Jadi waktu dilantik jadi kepala sekolah itu masih dalam suasana Berduka ya, berduka Pak. ya. Berduka ya. Jadi kurang lebih 2 tahun menjadi kepala sekolah, ya nggak tahu lah. Sampai ketemu jodoh. Ya ketemu jodoh malah di sini ya dengan salah seorang guru ya, nggak tahu lah ya. Tahu ya. Jadi kalau mau cerita ya, Bapak juga diceritakan pada waktu itu kalau nggak salah begini ya, pada waktu di sore hari Bapak menelpon yang bersangkutan, mau nggak jadi apa ya, jadi lalu dijawab insya Allah. Insya Allah. Nah, itulah awal pangkal jodoh. Jadi itu sesuatu yang sangat mengesankan sekali. Barangkali ke sini mungkin ada takdir jodoh. Iya, benar. Iya. Betul. Jadi ada hikmahnya. Itu mungkin Marsa. Iya, Pak. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk SMA Negeri 11 Padang. Harapan ke depannya ya tentu kita pingin sekolah ini menjadi sekolah terbaik. Ya, untuk menjadi sekolah terbaik artinya sekolah ini punya kompetensi, kelebihan di berbagai bidang, termasuk fisik dan non fisiknya. Iya, betul. Kita sudah benahi dari segi fisik dengan revitalisasi perwajahan sekolah, tapi itu pun belum selesai ya, karena memang saat ini jumlah siswa kita kan 1.005 ya per hari ini, dengan jumlah kelas itu cuma 27, padahal rombel kita 29. Itu yang sedang kita perjuangkan, bagaimana kita ke depannya bisa menambah kelas. Ya. Kemudian dari segi ruangan yang lain belum ya, ruangan kesenian belum ada ya. Jadi kita akan pikirkan bersama komite. Kemudian termasuk juga dari segi kemampuan di bidang akademis ya, kita berharap nanti Anda semua bisa bersaing nanti dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Termasuk yang lulus di perguruan tinggi makin banyak ya, karena untuk SMA ini kan memang 2 aja pilihannya. Iya. Sebenarnya kalau untuk masuk SMA ini orang tua sudah harus memikirkan anaknya harus melanjutkan pendidikan. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Iya, Pak. Yang masuk SMA itu ya ada yang tidak melanjutkan. Nah, ini yang akan kita bekali nanti. Bagi yang melanjutkan kita kita jembatani, bagi yang tidak melanjutkan nanti kita bekali. Nah, pembekalan sudah ada program kita dengan program kewirausahaan. Dibekali keterampilan yang bisa nanti mereka kalau tidak kuliah, tidak lanjutkan, bisa berusaha sendiri dengan keterampilan yang diberikan oleh sekolah melalui kegiatan kewirausahaan. Mungkin itu saja, Pak, atau ada lagi? Ya, karena ini berkaitan dengan peringatan besok kita menyongsong peringatan Hari Guru Iya, ya. betul. Maka kami
atas nama kepala sekolah, atas nama SMA 11 menyampaikan selamat Hari Guru ya. Selamat Hari Guru yang selamat Hari Guru yang ke-76 ya. Kepada Bapak Ibu guru yang berada di mana saja, khususnya Bapak Ibu yang ada di SMA 11. Semoga kita tetap sehat ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan, Marza. Ya, Pak. Nah, sebelum podcast ini berakhir, kami dari tim podcast ada sesuatu nih buat kehadiran Bapak untuk acara podcast hari ini. Kami dari tim podcast mengucapkan selamat Hari Guru, Pak. Tetap dan sehat selalu mendidik putra-putri Bapak. Semoga ke depannya lebih baik lagi, Pak. Ya, sekali lagi atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada tim podcast atas terselenggara kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kita bisa berbenah lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian mudah-mudahan guru kita semua di SMA 11 selalu dalam perlindungan Allah. Boleh, Pak, dibacakan Ya. teks yang kami berikan. Kepada kepala sekolah, terima kasih untuk kehadiran Bapak untuk acara podcast hari ini. Kami dari tim podcast mengucapkan selamat Hari Guru, Pak. Tetap dan selalu mendidik putra-putri Indonesia guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tim podcast Meraki SMA 11 Padang. Terima kasih sekali lagi. Hidup podcast Meraki. Hidup. Sukses selalu. Amin. Amin, amin, Sekali rabbal alamin. lagi selamat Hari Guru, Bapak. Terima kasih semua. Oke, teman-teman Sobki, sekian dulu podcast Meraki kita pada hari ini. Aku Marsha Pinta Saira dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Padang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.